Kita tentu sudah tahu, bahwa Yesus mempunyai murid yang berjumlah 12, yang paling intens dengannya, lalu Yesus pun sebelum naik ke surga. Yesus memberi sebuah amanat agung kepada 12 muridnya, yang tersisa untuk memberi kabar baik ke seluruh bangsa-bangsa. Di mana letak makam ke-12 murid Yesus yang tersisa saat melakukan penginjilan ke negeri-negeri yang lain? Sebelum itu, saya juga akan menambahkan info, lokasi makam dua rasul lagi, yaitu Matias, yang dimana menjadi pengganti Yudas Iskariot, yang berkhianat kepada Yesus. Dan juga Paulus, yang dimana rahmat kerasulannya diakui oleh murid Yesus. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video dari kami. 1. Rasul Petrus. Jenazah Rasul Petrus dikuburkan di Vatikan Hill, yaitu di sebuah bukit Vatikan, di jalan menuju Ostia, yang disebut Via Cornelia. Dan di situ juga dibangun makamnya. Hal ini dicatat oleh seorang imam bernama Gaius atau Gaius, yang kemudian dikutip oleh Eusebius dalam Church History 2. Makam Rasul Petrus kemudian menjadi salah satu tempat peziarah bagi jemaat, seperti halnya makam para rasul yang lainnya. 2. Rasul Andreas. Makam Rasul Andreas terletak di kawasan Katedral Santo Andreas Patras. Namun terjadi sejarah panjang yang berpindah-pindahnya relik tubuh sang Rasul Andreas. Hieronymus mencatatkan, bahwa relik Rasul Andreas sempat dipindahkan dari Patras ke kota Konstantinopel, atas perintah Kaisar Romawi Konstantius II, sekitar tahun 357, dan disimpan dalam gereja para Rasul Suci di kota Konstantinopel. Kemudian pada tahun 1208, karena adanya penjarahan di kota Konstantinopel, sebagian besar relik Rasul Andreas dibawa ke Amalfi, Italia, oleh Kardinal Petrus dari Capua, dan disemayamkan dalam ruang bawah tanah, di sebuah katedral di kota itu. Namun relik tengkorak masih ada di kota Konstantinopel, hingga dipindahkan ke Roma pada tahun 1462, dan disimpan di Basilika Santo Petrus. Relik ini dikembalikan ke Patras, oleh Paus Paulus ke-6, pada September tahun 1964. Saat ini, gereja di Patras telah menyimpan relik berupa tulang jemari, tengkorak bagian atas, dan bagian salib Rasul Andreas. Namun relik tubuh Rasul Andreas tidak lagi sekumplit yang dahulu, karena pada tanggal 14 Juni tahun 1559, Katedral Santo Andreas, termasuk beberapa relik di dalamnya, dihancurkan oleh gerakan reformasi Protestan, oleh John Knox. 3. Rasul Yakobus. Ada hal unik di sini, di mana kota Santiago adalah kota yang didedikasikan untuk mengenang Rasul Yakobus. Kata Santiago sendiri adalah penyebutan Yakobus oleh orang-orang Spanyol di waktu itu. Makam Rasul Yakobus berada di kawasan gereja Katedral Santiago de Compostela, dan menjadi tempat ziarah juga. 4. Rasul Yohanes. Makam Rasul Yohanes terletak di kawasan Basilika Santo Yohanes. Basilika tersebut dibangun oleh Justinian I, pada abad ke-6. Bangunan itu berdiri di atas kuburan, yang dipercayai adalah makam dari Rasul Yohanes. Basilika ini juga dipercayai terletak di kawasan gereja para Rasul Suci, yang dulunya pernah dibangun. Basilika tersebut berada di lereng Bukit Ayasuluk, tepat di bawah benteng di dekat pusat Selçuk, Provinsi Izmir, negara Turki, dan sekitar 3,5 km atau 2,2 mil dari Efesus. 5. Rasul Filipus. Makam Rasul Filipus sebelumnya terletak di kota Hierapolis. Karena saat itu gempa bumi yang sering terjadi di Hierapolis, kemudian relik Rasul Filipus dipindahkan ke Konstantinopel. Pada tahun 560, sebagian besar relik dipindahkan ke Roma, dan disemayamkan di gereja Sancti Apostoli, bersama relik Yakobus Muda. Relik lain, yaitu fragmen tulang tengkorak, dipindahkan dari Konstantinopel ke Pafos, pada tahun 1204,
dan kemudian disemayamkan di Biara Salib Suci, pada tahun 1788. 6. Rasul Bartolomeus. Makam Rasul Bartolomeus terletak di Biara Santo Bartolomeus, dan biara tersebut didirikan di lokasi kematian Bartolomeus pada abad keempat. Lokasi biara tersebut dekat kota Baskale, Provinsi Van, bagian tenggara Turki. Makamnya berada dalam katedral di area biara tersebut, yang menjadikan tempat ziarah penting di Armenia sebelum genosida terjadi. Setelah peristiwa tragis genosida di Armenia, kemudian di awal abad ke-20, biara tersebut dibawa kendali oleh militer Turki, dan seluruh situs menjadi basis militer hingga saat ini. Kemudian di awal tahun 1960, kubah gereja masih terlihat, tetapi kondisi fisik bangunannya rusak berat. Pada tahun-tahun itu, biara dirusak oleh tentara Turki dengan bahan peledak. Katedral utama saat ini berupa reruntuhan. Area tersebut menjadi tempat terlarang untuk didekati. 7. Rasul Thomas. Kristen India menyebutkan bahwa Rasul Thomas mati ditombak dari belakang saat berdoa di depan salib di bukit yang sekarang disebut Bukit Santo Thomas, pada tahun 72. Pada tahun 1523, sebuah rumah doa didirikan di titik lokasi saat Thomas dibunuh. Jenazah Rasul Thomas dimakamkan di gereja kecil yang dibangunnya di Santome, Mylapore. Beberapa relik sempat dipindahkan ke Edesa, tetapi karena pernah terjadi beberapa konflik di Edesa, dan banyak relik Rasul Thomas dibuang dan hancur, akhirnya hanya menyisakan beberapa relik yang sekarang ada di Basilika Santo Tome Chennai, India. 8. Rasul Matius. Matius dibunuh dengan tombak kapak di kota Nadabah, Ethiopia, antara tahun 60 sampai 70. Di pesisir utara Danau Ishikul, di area anak sungai Tiyuk, terdapat tempat yang disebut sebagai Tanjung Terang, dekat Ananyevo, negara Kirgistan. Di situ disebutkan pernah ada sebuah biara ortodoks Trinitas Suci, yang dipercaya merupakan tempat relik Matius disimpan. Pasca kematiannya sebagai martir di Syria, antara abad kedua dan ketiga, relik Matius dibawa ke tempat lain oleh para pengungsi Kristen yang menghindari penganiayaan Romawi. Bukti makam dikuatkan oleh sebuah peta Katalan yang dibuat pada tahun 1375 oleh Abraham Cresques. Peta yang diterjemahkan oleh Semenov Tiansiansky pada 1850 tersebut memuat Danau Ishikul, dengan penandaan pada biara yang ada di pesisir utara, pada daerah anak sungai Tiyuk berupa kalimat. Di sini terdapat biara saudara-saudara Armenia, tempat jenazah Rasul Matius pengabar Injil dimakamkan. Berdasarkan informasi peta yang tersimpan di Venesia itu, Semenov berusaha menemukan biara yang dimaksud, tetapi tidak berhasil. Pada September tahun 2006, tim ekspedisi yang dipimpin sejarawan Kirgistan, Vladimir Ploski melaporkan, bahwa penemuan hunian abad pertengahan dengan pemakaman di Semenanjung Zayachi, pesisir timur laut Danau Ishikul, tetapi hipotesis penemuan biara, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. 9. Rasul Yakobus anak Alfeus. Hegesippus, Epifanius, dan Clement dari Alexandria, menuliskan bahwa Yakobus mati di Yerusalem, sekitar tahun 62. Pada tahun itu, sempat terjadi kekosongan posisi prokurator Romawi di Yudea, karena kematian prokurator saat itu, yaitu Festus, dan keterlambatan kedatangan penggantinya, yaitu Albinus. Kesempatan ini digunakan Imam Besar Ananias untuk menangkap dan menghakimi Yakobus. Ananias dan Sanhedrin membawa Yakobus ke atas Bait Allah, di dinding tenggara, dan menuntutnya menyatakan bahwa Yesus bukan Mesias. Yakobus justru mengatakan dengan lantang bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi pun jadi marah, dan mendorong Yakobus jatuh ke lembah Kidron, dan melemparinya dengan batu. Dalam posisi berlutut, Yakobus berdoa meminta pengampunan untuk para penyiksanya. Akhirnya, hantaman tongkat ke kepala Yakobus mengakhiri hidup Yakobus di dunia.
Para sejarawan tersebut menyebutkan, Yakobus dimakamkan di area yang tidak jauh dari Bait Allah. 10. Rasul Yudas Tadeus. Yudas menjadi martir pada tahun 65, di Beirut, negara Lebanon, bersama dengan Simon orang Zelot. Simbol martir Yudas adalah kapak, yang menggambarkan senjata yang membunuhnya. Versi lokasi makam yang paling umum adalah di makam yang sama, dengan Simon orang Zelot, di Basilika Santo Petrus. Tradisi yang lain menyebutkan, bahwa Yudas dimakamkan di sebuah biara negara Armenia, di sebuah pulau bagian utara Danau Ishikul, negara Kirgistan. Ada yang menyatakan, bahwa mayatnya masih ada di tempat tersebut, akan tetapi ada juga pendapat yang menyebutkan, mayatnya telah dipindahkan ke suatu tempat di pegunungan Pamir, dan sebagai besar relik telah dipindahkan ke Basilika Santo Peter, yang dekat dengan relik Rasul Simon orang Zelot, dan Rasul Petrus. 11. Rasul Simon orang Zelot. Tradisi Timur menyatakan, bahwa Simon meninggal dunia di Edesa, Mesopotamia. Sedangkan tradisi Barat percaya, dia mati sebagai martir di Yerusalem, saat menggantikan Yakobus anak Alfeus menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem, dan jadi tradisi yang lebih kuat. Dulu makamnya ada di daerah Yerusalem, namun sebagian relik sudah dipindahkan ke Basilika Santo Peter, dan beberapa relik disimpan di Basilika Santo Serninus, Toulouse, negara Perancis. 12. Yudas Iskariot. Makam sekarang yang berada di kawasan biara Akeldama. Diyakini bahwa Yudas Iskariot bunuh diri dengan cara gantung diri hingga talinya terputus dan perutnya terbelah hingga keluar isi perutnya. Tempat tersebut sempat digunakan sebagai tempat penguburan bagi non-Yahudi sampai perempat pertama abad ke-19. Pada era Perang Salib, tempat tersebut juga digunakan untuk mengubur 50 lebih pasien yang tewas setiap hari, di rumah sakit yang dijalankan oleh Knights Hospitaller, di Yerusalem. Info tambahan untuk dua rasul lagi, yaitu, Matias dan Paulus. 1. Rasul Matias. Matias adalah salah seorang dari 12 rasul, yang merupakan murid Yesus. Ia dipilih menjadi rasul karena menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Sebelum menjadi rasul Yesus, ada dua orang yang memenuhi syarat tersebut, yaitu Matias dan Yustus, yang disebut Barsabas. Matiaslah yang kemudian terpilih menjadi rasul. Yang kedua, Rasul Paulus. Kendati bukan salah seorang dari ke-12 murid utama Yesus, dalam surat-suratnya, tetapi Paulus menyebut dirinya sebagai seorang rasul yang lahir sebelum waktunya. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.